bass in your face. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara apalagi, dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya? I've been painting every fence I know, every color pleasing to the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Sampah merupakan sisa-sisa kebutuhan manusia yang tidak terpakai lagi namun bisa didaur ulang. Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah terbanyak nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Menurut data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari dan setahun bisa mencapai 64 juta ton. Nama saya Faizana Nabila Salma dan rekan saya Delvan Aulia. Kami dari siswa SMA dengan Menteri Konservasi dan ini kita akan mewawancarai salah satu berpelatihan di Jatilabik ini mengenai tentang cara pengelolaan sampah. Selamat siang Pak, bagaimana kabar Bapak? Mohon maaf, saya di sini kembali bersama Bapak siapa? Langsung Kepala BTD LH Kecamatan Pondok Gede. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama yaitu pertanyaan satu, di mana Pak pusat tempat pembuangan sampah warga? Kaitan dengan pusat pembuangan akhir ya. Iya. Pusat pembuangan akhir sampah dari warga khususnya Kelurahan Jatiwaringin itu di TPA Sumberdaku, tepatnya di Kecamatan Batu. Yang kedua, kira-kira berapa sampah yang dikeluarkan warga pada setiap hari? Setiap hari untuk timbulan sampah yang dihasilkan oleh warga di Kelurahan Jatiwaringin kurang lebih 75 meter kubik per hari atau 19 ton per harinya. Kemudian kira-kira berapa lama masa penanggulangan sampah? Kalau UPDD sendiri karena keterbatasan armada itu kita yang sudah berjalan ini pengangkutan di masing-masing warga itu maksimal seminggu dari titik-titik TPS yang dimiliki oleh warga. Bagaimana sih Pak cara menanggulangi sampah yang menumpuk? Tentunya kita ada dua cara ya. Yang pertama sistemnya sistem pengangkutan dengan menggunakan armada truk. Yang kedua dengan cara mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu dengan cara dipilah. Sampah kan ada dua kategori ya, organik dan anorganik. Sampah-sampah yang organik itu ya otomatis seperti daun, seperti sayuran, makanan. Nah, anorganik kan sampah-sampah yang masih bisa masih ada nilai ekonomisnya. Contohnya mungkin kardus, terus plastik, terus barang-barang yang masih ada nilainya. Itu di sini kan ada bank sampah, ada pemulung, ada ya mungkin anak-anak kita juga sama, perlu juga milah sampai yang ada sampah, yang milah juga. Itu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
Menurut pendapat Bapak mengenai sampah yang menumpuk setiap harinya bagaimana Pak? Menurut saya ya memang menjadi permasalahan ya, karena semakin sampah menumpuk artinya masyarakat perlu ada inovasi yang bisa mengurangi sampah. Kenapa? Karena selama masyarakatnya belum peduli dengan sampah, baik itu sampah dari sumber atau itu sampah saja. Kalau masyarakatnya belum mampu mengelola dengan mandiri, itu nanti tempat sampah terus meningkat. Apalagi jumlah penduduk semakin tahun semakin bertambah. Ini memang ada peran masyarakat yang harus maju untuk penanganan sampah. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sebagai generasi milenial, kita harus melakukan perubahan. Contohnya adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. Meskipun sampah tersebut bukan dari kita, tetapi kita harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah tersebut kepada tempatnya. Berikut merupakan sampah anorganik, yaitu botol plastik, tisu, dan sampah plastik. Selanjutnya di sini ada sampah organik, yaitu dedaunan kering. Yang kedua adalah mendaur ulang sampah dari barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya adalah sebagai berikut. Mendaur ulang sampah menggunakan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah prinsip pertama yang paling mendasar dari pengelolaan sampah. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya, daripada menggunakan kantong plastik sekali pakai, lebih baik menggunakan kantong belanja yang bisa berkali-kali digunakan. 2. Reuse. Reuse adalah memakai kembali, yaitu sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai lagi. Contohnya yaitu menggunakan botol bekas untuk menyimpan cairan pembersih lantai. Prinsip 3R yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah atau barang bekas menjadi barang yang baru. Contohnya adalah mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. Berikut adalah cara mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. Untuk bahan yang pertama di sini adalah tanaman hias. Dan yang kedua ada gunting dan cutter. Selanjutnya ada botol bekas minyak. Lalu di sini ada 2 cat, yaitu cat akrilik dan cat kuda terbang. Kemudian ada kuas cat, ada lem tembak, Dan yang terakhir hiasan untuk pot, yaitu mata boneka, tutup botol, dan hiasan dari bekas botol plastik. Langkah yang pertama adalah memotong botol sampah plastik hingga terbelah menjadi 2, seperti video di atas ini. Lalu setelah botol dipotong menjadi 2, cuci botol bekas minyak dengan sabun hingga bersih. Setelah dicuci bersih dengan sabun dan dikeringkan, kemudian dasari botol dengan cat berwarna putih supaya warnanya nanti akan menjadi lebih glossy, bagus, dan tampak mengkilap. Setelah cat dasar warna putihnya mengering, lalu catlah semua permukaan pot dengan warna yang diinginkan. Setelah seluruh permukaan pot tercat dengan rata, maka keringkan pot di bawah sinar matahari agar lebih cepat mengering. Kemudian setelah potnya kering dan semuanya sudah tercat dengan rapi, bisa kita bolongi bagian permukaan bawah pot dengan pisau atau yang lainnya untuk jalan keluarnya air dari tanaman. Kemudian setelah semuanya selesai, tempel hiasan tanduk menggunakan lem tembak hingga benar-benar menempel pada pot.
Untuk di pot yang berbeda, setelah hiasan kupingnya tertempel, kemudian tempellah mata-mataan pada pot dan juga tempellah tutup botol plastik sebagai hiasan hidungnya. Jika potnya sudah jadi, sekarang kita bisa memulai memasukkan pupuk ke dalam pot. Lalu sedikit ditekan agar pupuk padat. Masukkan tanaman ke dalam pot yang sudah diisi pupuk. Setelah semua langkah-langkah proses dilakukan, maka hasil akhir dari daur ulang botol bekas sampah plastik akan menjadi seperti ini. Yang ketiga yaitu mematuhi peraturan di sungai. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai, karena dengan itu dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, jangan takut untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, menggunakan sedotan stainless untuk mengurangi sampah plastik. Dan masih banyak lagi kegiatan generasi milenial untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah. The wrong side of the ocean, with all the tides against you.